Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amalah amma ba'du. Dimanapun ikhwan dan akhwat berada, insyaallah senantiasa Allah beri kita semua rahmatnya dan keberkahannya. Saya di sini akan menyampaikan tentang 4 hal yang membuat puasa menjadi sia-sia. Ada banyak keutamaan puasa di bulan Ramadan yang bisa diperoleh, namun ada beberapa hal yang harus dihindari agar puasa yang dilakukan jadi tidak sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berpuasa bukanlah hanya sekedar bisa menahan diri dari tidak makan dan tidak minum, namun puasa juga menahan diri dari segala sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang yang menjalankan ibadah puasa merupakan orang yang mempuasakan seluruh anggota badan dan panca inderanya dari dosa. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang justru bisa merusak amalan puasa, karena berpuasa diniatkan untuk lebih meningkatkan ketakwaan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Beberapa hal yang dianggap merusak pahala puasa dan membuat puasa menjadi sia-sia. Seperti nomor 1, berkata keji dan mengumpat. Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa adalah perisai, maka barang siapa yang sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis muttafaq alaih. Yang kedua, bergibah. Bergibah juga bisa membuat amalan puasa jadi sia-sia, dan ini termasuk penyakit hati yang keluar dari lisan seseorang. Bergibah bahkan diibaratkan dengan memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah sebagaimana kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga, berdusta. Berbohong atau berdosa secara tegas disebutkan oleh Rasulullah sebagai penyebab puasa sia-sia. Allah tidak membutuhkan puasa yang suka berdosa. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan mengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Memfitnah. Fitnah merupakan suatu yang sangat berbahaya dan membuat ini mampu merugikan banyak pihak, baik membuat fitnah maupun yang difitnah. Dalam Al-Baqarah ayat 217, Allah berfirman tentang bahayanya perbuatan fitnah. Berbuat fitnah lebih kejam daripada membunuh. Kemudian Allah berfirman, idza talaqanahu bil sinatikum wa taqulunna bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyana wa huwa indallahi azim. Yang artinya, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal yang besar. Surat An-Nur ayat 15. Selain itu, hindari pula hal-hal yang mengarah kepada kemaksiatan dan keburukan, karena jika masih melakukan, maka amal puasa yang kita jalankan akan menjadi sia-sia. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.